Bapak Ibu rahimakumullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 itu supaya kita bertakwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, hei orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, ibadah yang benar itu akhirnya harus mewujudkan ketakwaan. Tapi sebelum mencapai ketakwaan itu ada beberapa landasan atau beberapa dimensi yang harus lahir dari ibadah itu. Yang pertama ada iman, al-iman, kemudian Islam, ihsan, ihbat, at-tawakkul, nanti kita akan bahas di semuanya. Al-mahabbah, ar-roja, al-khauf, at-taubah, ad-du'a, dan al-khusyu'. Ini yang akan kita bahas. Prinsip mencapai ibadah yang benar. Jadi ada prinsip-prinsip ketika mencapai ibadah yang benar. Jadi kalau ibadah hanya sekedar ibadah saja, tapi imannya nggak naik-naik, berarti ibadahnya kurang bagus. Ibadah yang benar itu harus semakin memperkuat, semakin memperkokoh keimanan. Maka dalam praktek keseharian juga tentu orang yang beribadah itu bukan hanya dimensi hablum minallahnya, tapi hablum minannasnya semakin bagus. Nanti kita akan bahas di satu persatu. Yang pertama terkait dengan iman. Iman ini meyakini akan keparduan atau kesunahan ibadah yang dilakukannya. Tentu ketika kita dilandasi dengan iman, kita ada skala prioritas dalam hidup kita. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Yang wajib tentu harus didahulukan. Kayak begini Bapak Ibu. Ibu Bapak mau berangkat sholat berjamaah ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid sunnah. Tapi tiba-tiba ada tamu. Pas mau berangkat ada tamu. Mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah menerima tamu. Karena menerima tamu itu hukumnya wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Bukan menghormati lagi, kepada tamu itu memuliakan. Jadi kalau memuliakan itu di atas menghormati. Nah kalau landasannya, kalau dari ibadah itu melahirkan iman, maka tentu akan ada skala prioritasnya itu benar. Saya banyak event lari hiburan lah, lari maraton. Tapi waktunya hari Minggu. Saya kan harus timbang. Kalau lari maraton itu hanya sekedar hobi, tapi saya setiap hari Ahad itu ada jadwal pengajian. Masa saya harus milih lari daripada ngaji kan? Jadi ada skala prioritas. Jika teman-teman nanya, Ji, kenapa nggak ikut lari maraton? Ya gimana? Saya ada jadwal pengajian. Masa saya sih pilih maraton daripada pengajian kan gitu? Jadi ada skala prioritas. Mana yang harus didahulukan? Itu. Jadi itu iman itu akan berdampak bukan hanya dimensi hablum minallah tapi juga hablum minallah. Melakukan ibadah atas dasar keyakinan, bukan ikut-ikutan saja. Jadi ibu bapak kita harus berdasarkan keyakinan, jangan asal ramenya saja, atau apalagi kalau landasannya malu. Seorang menantu rajin sholat berjamaah ke masjid, malu oleh mertuanya. Malu sama mertua. Motivasinya hati-hati, harus dibenahi kalau kayak itu. Ada yang jadi ketua DKM kemudian tadinya nggak akan ke masjid. Malu saya masa DKM nggak ke masjid. Malu oleh sesama manusia. Itu harus dibenahi, harus diluruskan kembali. Karena atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikutan, bukan motivasi-motivasi yang timbul karena sesama manusia.
Dengan demikian bersemangat dalam beribadah, terus beribadah dalam kondisi apapun meskipun berat. Jadi ibadah itu memang harus senantiasa semangat. Dan kalau orang yang rajin beribadah dan ibadahnya benar, itu akan mempengaruhi semangat ibadah berikutnya. Jadi kalau beribadah tapi kemudian tidak menimbulkan motivasi untuk beribadah berikutnya, berarti ibadahnya kurang bagus. Hati-hati kayak begini Bapak Ibu. Bu, kenapa sekarang nggak ngaji ke masjid? Sedikitan sih ngajinya. Karena siapa kita ngaji? Atau saya sebagai ustadz tuh, males saja itu pengajian di situ cuma ada 7 orang. Saya juga karena siapa saya mengaji? Kalau karena jamaahnya banyak, kalau karena jamaahnya sedikit, saya juga para ustadz juga harus koreksi, harus introspeksi. Tentu kalau ada rukhsah keringanan tidak akan enggan mengambilnya. Nah, Bapak Ibu, kalaupun ada rukhsah, ibadah itu kan ada rukhsah. Kalau sedang safar kita sholat zuhur, asar boleh di jama takdim atau jama takhir. Maghrib dengan isya di jama. Selain di jama boleh di qasar, diringkas. Kalau di perjalanan ya, kalau di tempat kita jamaknya itu tanpa dikosor. Kalau di tempat kita kalau kita mukimin di tempat kita. Tapi kita misalnya mau jamak, mau berangkat ke Jakarta, ba'da zuhur. Nanti khawatirnya di perjalanan tidak sempat berhenti. Sudahlah, di jamak takdim. Sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat tanpa dikosor karena sholatnya di tempat kita. Tapi kalau berangkat ke Jakartanya misalnya jam 11, sudah berangkat ke Jakarta, sampai di Jakarta itu jam 3.30 atau 15.30. Sampai jam di Jakarta, sholat zuhur dulu, boleh dikosor. 2 rakaat sholat zuhurnya, dan kemudian qomat lagi. Jadi qomatnya 2 kali, iqomahnya 2 kali. Jadi kemudian sholat asar 2 rakaat. Jadi boleh dikosor. Artinya ada rukhsah. Rukhsah itu bukan meringan-ringankan karena ada contohnya dari Nabi, dan jangan pernah ada perasaan satu pugu Ustaz dari perjalanan satu jumahan aja lah. Sampai istrinya teh nunggu, padahal tergesa-gesa. Istrinya teh nunggu, kasihan. Padahal kalau sedang safar, ganti sholat Jumat itu dengan sholat zuhur, ada rukhsah tuh. Kalau memang ada masyarakat, ada beban di situ. Misalnya bapak berangkat dengan keluarga, banyaknya wanita keluarganya, bapak sendirian, jumahan dulu ya, ibu-ibunya nunggu jadi bete kelamaan kan. Kemudian juga waktunya mepet misalnya. Silakan itu sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Dan tidak ada ukuran, wah ini masa meringan-ringankannya asa tepugu. Enggak, ada rukhsah, itu ada keringanan. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa, maaf ini pengutipannya di bawahnya agak kurang ini. Surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", orang-orang yang beriman, "aminu billahi wa rasuli". Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kepada Alkitab, kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulnya. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan, kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengingkari atau siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kufur, bisa kafir. Kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, mengingkari kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada adanya hari akhir, maka sungguh telah sesat sesat-sesatnya. Jadi kalau orang yang beribadah dengan benar itu harus melahirkan keimanan sebelum ketakwaan. Naik terus imannya itu, ada peningkatan sedikit demi sedikit. Gitu. Nah kemudian yang kedua, Islam. Jadi kalau kita Islam ada pengertiannya itu, yang pertama ada Islam sebagai agama, kita sebagai agama Islam. Tapi belum tentu kita Islam yang sebenarnya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya berserah diri. Kalau salima yaslimu selamat. Tapi kalau aslama yuslimu berserah diri. Kalau salama yusallimu itu menyampaikan salam.
menyampaikan salam atau mendoakan keselamatan. Sallama yusallimu tasliman. Itu bentukannya agak beda-beda. Muslim itu adalah isim fa'ilnya, orang yang berserah diri. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah seperti seorang tawanan perang yang ditawan oleh musuh. Jadi bagaimana Allah? Kita beribadah itu harus berserah diri kepada aturan Allah. Tidak perlu kita banyak berpikir, apalagi banyak menggunakan logika, karena kalau orang yang betul-betul telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita diperintahkan kalau sudah sampai nisabnya kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau menurut hawa nafsu kita, aduh sudah susah-susah ini cari rezeki, cari harta, harus dikeluarkan lagi ya untuk orang lain. Enak aja ya orang lain menerima, fakir miskin enak aja. Gak begitu, karena memang aturan Allah dan Rasulnya seperti itu. Dan itu rezeki itu kan semuanya dari Allah. Siapa yang memang milik atau apa yang merupakan milik kita mutlak nggak ada, semuanya ya titipan saja. Jangankan harta, nyawa kita juga bukan milik kita. Ya, sehat kita, nyawa kita, umur kita, anak istri kita, suami, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah. Allah telah menentukan berdasarkan contoh Rasulullah, berhaji berumroh itu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengunjungi Baitullah. Gak boleh kemudian katanya untuk alasan devisa, supaya devisanya tidak banyak lari ke Saudi Arabia. Bagaimana kita bikin Ka'bah di Purwakarta? Pernah ada ini, atau di Tegalega bikin Ka'bah. Ini kacau sekali orang berpikir. Karena nggak bisa. Kita ibadah itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang ditentukan tempatnya. Kalau beribadah haji, beribadah umroh harus ke sana. Nggak bisa. Ada sekarang waktu udah teknologi canggih, udahlah pakai Zoom aja, bikin Ka'bahnya di sini, kemudian pakai Zoom di sana, pembimbingnya di sana. Nggak bisa. Jadi kita harus sesuai dengan perintah Allah, berserah diri kepada aturan Allah. Itu ada kiai yang sekarang ini sudah ditahan dan sudah jadi tersangka. Bukan kiai kalau kata saya mah, pimpinan pesantren itu ya, Al-Zaitun itu ya. Al-Zaitun. Apain katanya ingin pada mati di tanah suci. Dia menggeneralisir kalau orang yang ibadah haji, ibadah umroh itu mau meninggal di tanah suci. Padahal kan nggak semuanya. Saya alhamdulillah sering bolak-balik ke tanah suci, nggak pernah berniat ingin meninggal di sana, nggak pernah. Ingin balik lagi ke tanah air. Itu nggak tahu dia kesimpulannya kok bahwa orang yang berhaji berumroh itu seolah-olah mau meninggal di sana. Kemudian kata dia tanah suci itu Indonesia. Karena berdasarkan lagu Indonesia Raya juga ya beda yang dia baca, yang dia nyanyikan mah beda dengan yang baku gitu. Dia mengarang sendiri juga itu lagu Indonesia Raya. Kacau. Jadi kita harus menyerahkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya Islam. Surat Al-Baqarah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tentu kata Allah, siapa yang berserah diri, wajahu di sini bukan wajahnya, bukan menyerahkan wajahnya saja, tapi dirinya. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Arab itu, ada bahasa Al-Quran itu, disebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Siapa yang menyerahkan wajahnya? Enggak, jangan begitu penafsirannya. Siapa yang menyerahkan dirinya, berserah diri. Disebutnya wajah, tapi yang dimaksud keseluruhan. Itu dalam ilmu balaghah itu kajian. Disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Kadang-kadang juga ada yang disebut keseluruhan tapi yang dimaksud sebagian. Siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat ihsan, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, kita
dari ibadah tadi harus semakin meningkatkan Islam kita atau keislaman kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah. Jadi dari ibadah itu harus semakin menggiring kita untuk mengikuti aturan Allah. Ibu rajin ibadah. Aturan Allah dan Rasulnya menutup aurat. Jangan ada ke masjid, ditutup rapi, pas ke warung dibuka. Ada ini mah lagi nyapu di depan rumah, ada ini mah kalau ada orang lewat. Hati-hati. Nah, ada juga kan kiai yang nyusun tafsir Al-Qur'an, anak istrinya tidak berkerudung. Saya pernah lihat ketika dia ditanya, kiai tersebut yang menyusun tafsir Al-Misbah. Kan putrinya juga Najwa Shihab itu kan nggak berkerudung. Istrinya juga tidak berkerudung. Ketika dia ditanya, "Ustaz, gimana sebenarnya itu hukum menutup aurat berkerudung bagi wanita itu, berjibah bagi wanita itu?" Jawab dia, "Ya itu wajib tapi nggak terlalu wajib." Jawabannya itu kayak gitu. Wajib tapi nggak terlalu wajib, tidak sewajib sholat, tidak sewajib saum. Jawabannya gitu. Kan anaknya nggak berkerudung ya. Dan ibu bapak jangan jadi patokan, anak kiai aja kayak begitu. Jadi enggak ada benernya, tapi dalam hal tertentu kita harus seleksi. Dalam hal tertentu kita harus selektif, kita harus kritis gitu. Kita harus kritis. Nah, maksud saya tadi, ibadah yang kita lakukan itu harus semakin melahirkan ketaatan kita kepada aturan Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ini bapak-bapak rajin ke pengajian, aktif di masjid. Lihat batas-batas aurat bapak-bapak juga sama. Ketika berolahraga, jangan kelihatan lututnya. Jangan pakai kolor, sepedahan, kalau lututnya kelihatan, itu aurat, batas aurat laki-laki loh. Itu tutup tuh auratnya. Jadi jangan sampai, ada ini mah lagi olahraga. Ada dikotomi antara kita ke masjid dengan ketika berolahraga. Nah ini mah lagi olahraga. Sehingga lututnya kelihatan. Sama itu kan. Ketika kita dimanapun, batas aurat itu kecuali kalau di rumah. Kita dengan mahram kita, di rumah nggak ada masalah. Ibu, bapak nggak ada masalah. Tapi kalau keluar, tolong hati-hati. Jadi dari ibadah yang kita lakukan itu harus semakin melahirkan ketaatan kita, semangat kita untuk berserah diri kepada aturan Allah dan Rasulnya. Itu sedikit demi sedikit kita mulai dari berbicara, berpakaian dan sebagainya. Itu hati-hati. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dari ibadah yang kita lakukan, bagaimana kita harus melahirkan ihsan. Sebelum mencapai ketakwaan itu, ihsannya itu harus lahir dulu. Ihsan ini ihsan itu kalau sabda Rasulullah itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Nah, ihsan dalam pengertian yang lebih khusus, ihsan itu adalah dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana itu berbuat baik. Ahsana yuhsinu ihsanan itu isi masdarnya. Isi masdar itu kalau dalam bahasa Inggris mah gerund lah. Singing, eating. Nah, eating itu kan gerund dalam bahasa Inggris. Gerund itu dalam bahasa Arab itu masdar. Masdarnya. Nah, ihsan itu bentuk isi masdar. Perbuatan baik. Orang yang berbuat baik disebutnya muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Nah. Kemudian orang yang berbuat baik itu tentu berbuat ihsan itu ada dimensi hablum minallah, ada dimensi hablum minannasnya. Dimensi hablum minallahnya. Dimensi hablum minallahnya tentu ketika kita berbuat ihsan semakin memperbaiki ibadah kita. Salat misalnya mulai dari berwudunya, perbaiki wudunya. Dari mulai bersuci, makanya kalau kita fikih itu mulainya dari bersuci, karena kunci sahnya ibadah adalah bersuci. Kunci sahnya sholat, maaf. Kunci sah sholat itu adalah bersuci. Kalau bersucinya tidak benar, tidak sah sholatnya. Dan jangan pakai logika. Saya mah tadi udah renang, udah kebasuh semua anggota wudhu, jadi nggak usah wudhu lagi ya, hanya pakai logika. Tetap
Walaupun sudah berenang, udah kebasuh semua anggota wudhu, tetap itu harus wudhu lagi. Dan berwudhu harus benar. Mulai dari bersucinya, mulai dari taharohnya, mulai dari mandi wajib. Jangan sampai ada yang sudah punya anak 5, ibu-ibu masih nanya, Ustaz, ada cara mandi wajib kayak gimana? Oh, anaknya 5. Ini masih nanya mandi wajib kayak gimana? Jadi selama ini mandi wajibnya gimana, Ibu? Ya, saya biasa aja mandi biasa pakai sampo. Kadang-kadang kalau nggak ada sampo nggak mandi dulu, Ustaz. Bergantung kepada sampo. Padahal bukan itu. Bukan masalah samponya, yang lebih penting adalah cara mandi. Tayamum, kalau tidak mandi wajib itu tayamum. Jangan kayak ada pejabat itu tayamum di kereta di kakinya diusap itu. Kacau. Ingin kelihatan Islami tapi kacau itu. Itu ada di YouTube ya. Ini itu wah, kelihatan ini pencitraan, tapi akhirnya memalukan. Masa tayamum dengan kakinya? Ini apa-apaan? Masih mending ada kayak di kampung itu ada orang yang lagi ngunyah tanah gitu. Anda lagi apa? Lagi tayamum, kumur-kumur pakai tanah. Oh, kacau. Lebih kacau lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ihsan. Meningkatkan kualitas amal kita, baik ibadah hablum minallah maupun hablum minannas. Ihsan. Jadi kalau orang yang ahli ibadah itu, sholatnya itu dipelihara dengan baik, pahami apa yang dibaca dalam sholat, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu pahami. Jangan sampai kita seumur hidup nggak paham apa yang kita baca dalam sholat. Padahal kita sehari semalam kita sholat. Pahami bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah kita. Setiap rakaat kita kan membaca surat Al-Fatihah ya. Pahami. Dalam angka apa? Meningkatkan kualitas sholat kita supaya lebih khusyuk. Gitu. Nah, ibu, bapak, terutama ibu-ibu sering sholat di rumah. Dalam rangka meningkatkan sholat apa? Kondisi di rumah itu kondisikan. Jangan sampai lagi nonton sinetron. Takut kehabisan nih sinetronnya, takut kelewat itu. Sholat di samping televisi. Dan televisinya nggak dimatikan. Biar perhatian sebagian nonton TV, sebagian sholat. Kacau. Matikan televisinya. Matikan televisinya. Supaya apa? Kualitas sholat kita lebih bagus. Itu. Jadi jangan sampai kita tidak berbuat ihsan, memperhatikan kualitas amal kita. Ketika kita yang terkait dengan ibadah muamalah, berbuat ihsan. Ibu bapak rahimakumullah, ketika kita berbuat ihsan, memberi kepada orang lain, itu tentu berupaya memberi itu yang terbaik. Memberi itu yang terbaik, yang masih kita sukai. Ibu-ibu, ada makanan yang masih segar di rumah, kira-kira tidak akan habis bagi ke tetangga. Atau mungkin ada tetangganya pada kaya di sini mah, udah ada tukang sampah, ada satpam, ada siapa. Masih segar makanan. Itu dalam rangka berbuat ihsan. Jangan udah basi baru, mang, udah basi ini daripada nggak kemakan ya. Udah basi dikasihkan. Jangan udah basi, jangan nunggu basi. Ketika masih segar tuh segera kasihkan. Ada yang minta baju bekas kepada ibu, kepada bapak, tanya. Kalau buat bengkel mah hanya untuk elap, nggak apa-apa yang bolong-bolong juga bajunya, nggak apa-apa yang kancingnya udah warna-warni juga gitu. Udah kadang-kadang ada kancingnya, ada yang enggak, adanya udah karena buat elap. Bengkel motor yang mintanya. Tapi kalau orang misalnya untuk baju bisa untuk dipakai sehari-hari, lihat kelayakan baju yang akan diberikan itu. Bapak Ibu, gini, dalam rangka kita berbuat ihsan hati-hati karena semua akan dihisab. Ibu lihat berapa lemari itu baju di rumah. Ada baju buat tidur, ada baju buat ke kondangan, ada baju buat ke masjid. Lihat, sortir yang kira-kira nggak kepake, baju, slop, kerudung atau apapun. Dalam rangka kita berbuat ihsan daripada nganggur di rumah, segera berikan kepada orang lain. Mungkin di kota banyaknya mampulah. Di kota ini, di daerah gitu masih banyak yang butuh. Ada saudara, ada kerabat di mana. Sekarang mah ngirimnya pakai JNE, pakai dipaketkan itu gampang itu. Paketan, nggak usah pergi ke sana.
Tapi ditawarkan dulu, ini ada baju masih layak pakai, kalau nggak kepake mah nggak apa-apa, nanti buat lap aja itu. Oh iya ya, dengan senang hati, segera keluarkan. Jadi jangan sampai kita banyak yang mubazir. Ibu bapak punya rumah lebih dari satu. Rumahnya kalau tidak dikontrakkan, tawarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya tawarkan kepada imam masjid. Tawarkan misalnya ke Ustadz Muhayyad. Ustadz ini mau Ustadz Muhayyad. Ustadz ini daripada nggak diisi ini rumahnya nih ke Ustadz Muhayyad. Dengan senang hati Ustadz ya. Daripada mubazir loh. Daripada mubazir. Punya barang apa di rumah yang sekiranya tidak terpakai itu barang itu tawarkan kepada orang lain. Punya tanah. Jangan dibiarkan tanahnya dalam rangka kita berbuat ihsan itu. Tanahnya jangan dibiarkan, misalnya punya tanah di Ciparai. Tawarkan kepada tetangga yang ada di sana atau melalui Pak RT-nya, Pak RT ada yang mau garap tanah ini, silahkan. Hasilnya nggak usah ngasih ke saya, yang penting manfaatkan aja kan. Kan manfaat. Daripada tanah banyak yang kosong itu. Pemiliknya di Bandung katanya, Pak ini mah dipager aja. Nggak digarap, nggak dibangun. Aduh. Sayang ya. Dalam rangka kita berbuat ihsan, kan jadi ladang pahala dengan cara seperti itu. Nih, bapak-bapak ada cerita tentang ihsan. Orang yang berbuat baik. Si Pak Haji ini di orang Jakarta. Ini bahasannya agak-agak panjang, kalau nggak selesai kita lanjut minggu depannya. Gini, Pak Haji ini ahli ibadah. Ibadah mahdohnya bagus, ibadah ritualnya. Ibadah sosialnya bagus. Tapi dia kemampuannya pas-pasan. Dia punya anak 6. Dia punya anak 6, tapi dia bagaimana ingin berbagi di Betawi itu dengan orang-orang masyarakat bawah di sekitarnya. Ada orang-orang yang memang banyaknya berprofesi sebagai tukang beca. Berprofesi sebagai tukang beca. Iya ingin berbagi, tapi aduh gimana ya, kemampuan saya pas-pasan untuk menyekolahkan anak, untuk biaya sekolah anak. Tapi dia berpikir bagaimana ingin berbuat baik kepada terutama para tukang beca yang ada di situ. Karena saya ketika dia nanya, Bang, narik beca itu beca abang bukan? Bukan. Ini beca majikan saya. Berapa setornya abang sehari? 10.000. 10.000 setornya sehari. Kesetoran enggak itu? Ya alhamdulillah kesetoran. Sebagian ada yang saya bawa. Tapi si Pak Haji ini ngitung kalau 10.000 sehari itu tahun 90-an Pak. 90-an menjelang krisis, menjelang krismon itu. 95, 96 lah. Kalau krismon itu mulai dari 98 ya dulu. Harga beca bekas itu ketika itu hanya 300.000. Si Pak Haji ini mikir, wah kasihan sekali di tukang beca ini. Sehari dia setor ke majikannya 10.000, padahal kalau beli beca bekas itu 300.000 udah dapat yang bagus. Nah kemudian dia mikir, anaknya kan 6. Anaknya 6. Gimana kata dia? Saya kalau beli beca, kemudian berikan kepada tukang beca itu dengan imbalan saya diminta diantar jemput anak saya ke sekolah. Dia coba satu. Beli beca satu 300.000. Yang bekas masih layak pakai, masih bagus. Dia panggil tukang beca. Bang. Kalau biasanya kan setoran 10.000 tuh ke majikan. Kalau saya ada beca nih, saya kasihkan kepada abang, tapi saya minta setahun aja. Setahun antarkan anak saya ke sekolah, yang di SD itu, ya ada juga yang di SMP. Dia cerita yang di SD dulu, nggak terlalu jauh dari rumah. Mungkin jaraknya sekitar 5 km lah dari rumah. Tapi nanti tolong dijemput anak saya. Abang nggak usah setor ke saya. Itu aja. Setelah setahun beca ini jadi milik abang, kemudian setelah setahun abang juga nggak usah narik anak saya lagi, udah setahun aja. Hebat bener. Abang beca itu dengan girang, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji, siap. Ibu, si Pak Haji ini sudah ngitung juga kalau dia ongkos anaknya ke sekolah. Ongkos anaknya ke sekolah itu sehari itu sejalan itu
5.000. Kalau bolak-balik 10.000 sehari. Kalau 6 hari dalam seminggu kan itu sudah 60.000. Kalau 1 minggu tidak kurang dari 240.000. Dia terbantu dengan 1 bulan saja udah 240.000. Kalau setahun dia mengeluarkan uang berapa? 240 kali 12. 240 kali 12 itu sudah berapa? Apa? 2 juta lebih, hampir 3 juta ya. Hampir 3 juta, 2.800-an. 2.800.000 dalam setahun. Dia hanya mengeluarkan 300.000. Hebatnya. Dia hanya mengeluarkan 300.000, membelikan beca untuk tukang beca tadi. Tukang becanya juga senang dapat beca setelah setahun. Hanya setahun. Dan dia melakukan efisiensi yang luar biasa dengan becanya tadi. Harusnya dia dalam setahun mengeluarkan uang ongkos untuk anaknya itu di atas 2,5 juta, tapi kemudian dia hanya mengeluarkan 300.000. Anaknya ada 6. Bayang Bapak Ibu, kalau SD saja bisa 6 tahun, bisa 6 tukang beca yang ditolong. SMP 3 tahun, 3 lagi tukang beca yang ditolong. SMA 3 tahun, udahlah sampai SMA aja. Karena kalau kuliah jadwalnya agak susah. Sampai SMA 3 tahun, udah 12 tukang beca yang bisa ditolong. Setahun 1 beca. 12 tukang beca dari 1 anak yang bisa ditolong. Kali 6. 12 kali 6. 72 tukang beca yang bisa ditolong dan dia efisiensinya luar biasa itu. Tapi dia jasanya luar biasa. Sampai dia disebut pahlawan tukang beca di situ. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau berbuat ihsan sebetulnya nggak harus senantiasa kita merugikan kita. Ini win-win solution. Sama-sama menguntungkan, dia tukang beca juga merasa untung, Pak Hajinya juga bisa melakukan efisiensi yang luar biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sering melihat kalau orang-orang yang memang jiwa sosialnya bagus gitu. Ibu, Bapak di rumah misalnya ada kresek, kantong kresek yang nganggur ya. Upayakan jangan dibuang tuh, Pak. Kantong kresek lipat yang rapi, mungkin ibu-ibu mah rapi ya, jadi ujungnya jadi kayak segitiga gitu ya. Kayak segitiga, lipat yang rapi, kumpulkan gitu. Ada kios-kios yang berjejer di jalan. Pak, mau kantong kresek enggak? Oh, mau Pak. Alhamdulillah, senang sekali. Daripada dibuang ke tempat sampah. Kan jadi mending jadi pahala. Ketika dibuang jadi beban tukang sampah. Apalagi sekarang tempat sampahnya lagi bermasalah. Cari buktinya kan kebakaran belum padam itu. Lagi bermasalah, daripada dibuang, rapikan tuh kantong kresek itu. Ibu sambil nonton televisi, Bapak sambil nonton televisi, rapikan tuh kantong kresek itu. Kumpulkan. Nanti tawarkan. Ada yang kios-kios itu, yang tukang-tukang dagang itu, atau tukang dagang keliling gitu. Mang, mau kresek bekas tapi insya Allah ini bersih. Oh ya, dengan senang hati. Sok, kita dalam rangka berbuat ihsan yang tadinya mungkin tidak akan bernilai pahala bagi kita, itu jadi bernilai pahala. Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, silakan kalau ada yang mau bertanya sambil jalan aja, sambil jalan. Silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu ditambahkan, perlu dikoreksi, bisa jadi. Ini dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa." Siapa yang beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, beramal solehnya dilandasi dengan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Nah, dilandasinya itu tapi tetap harus keimanan. Dan tadi dari ketakwaan, dari ibadah yang kita lakukan, itu harus melahirkan perbuatan ihsan. Ngeri sekarang saya kalau melihat ada pembuatan kriminal gitu, orang membunuh, mutilasi gitu. Ngeri orang-orang.
bagaimana tuh perasaannya itu ya. Jadi hati nurani yang semakin tipis gitu, rasa kemanusiaan itu ngeri loh lihat orang melakukan kegiatan pembunuhan atau yang melakukan kejahatan nggak begal gitu, nggak begal. Ada yang tukang sampah dibegal. Saya, aduh ya Allah, orang yang ngebegalnya tukang narik sampah, lagi narik roda dibegal gitu kan. Subuh-subuh kan udah narik sampah tuh dibegal, itu bukan di Bandung, dibegal. Ketika uang yang diambilnya hanya 15.000 lagi, dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ini hati nurani orang-orang saat ini seperti apa? Coba kalau lihat berita di televisi gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu harus menjadi bahan introspeksi kita. Jangan sampai kita, karena jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang aja kita nggak boleh kayak gitu. Kita misalnya kalau menyembelih hewan saja, sabda Nabi, tajamkan pisaumu. Jangan sampai yang disembelih itu binatang disembelih itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Jadi jangan ada ini mah, apalagi kalau ada yang ini ya, mohon maaf. Ada yang doyan makan anjing. Anjing itu kan najis mughaladh. Najisnya najis tebal. Kemudian biar enak katanya, anjing itu nggak langsung disembelih. Masukkan ke dalam karung, kemudian dibanting ke aspal. Dosanya berlipat-lipat. Jadi udah makannya anjing, najis mughaladh, najis tebal. Kemudian caranya juga disiksa dulu, itu ngeri itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang Islam tentu janganlah, ada banyaknya itu orang non muslim ya yang kayak gitu. Tapi yang orang Islam kadang-kadang apa? Kalau saya melihat orang-orang yang berbuat iseng, kayak di televisi itu kan ada berita. Ada 2 orang karyawan outsourcing lah di Pertamina. Itu di luar Jawa. Itu ngelempar anjing ke buaya. Jadi biar jadi tontonan, ingin konten gitu. Sekarang ini kan banyak gitu ya, ingin konten gitu. Demi konten, wah, berdua diangkat, anjing itu lempar ke buaya, kemudian ketawa-ketawa, haha. Kemudian anjingnya ya mati ya diterkam buaya. Ada seperti 3 orang anak ABG, anak kos, mencekoki kucing dengan minuman keras. Kemudian demi konten kan gitu ya, kucingnya jadi teler. Kucingnya juga teler, kemudian sakit. Kemudian para pecinta kucing itu menyerbu, kemudian protes dan 3 wanita itu, 3 ABG itu meminta maaf dan janji tidak mengulangi. Tapi kalau saya melihat dari apa yang terjadi itu, ya rasa kemanusiaan kita itu semakin tipis. Nah, maka harusnya dari ibadah yang kita lakukan itu semakin meningkatkan perbuatan ihsan kita. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk Allah. Terutama kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Rasulullah ketika mau berperang aja mau wanti-wanti, hati-hati ada wanita tidak berdosa yang diganggu, hati-hati jangan ada orang tidur diganggu. Mau perang aja orang tidur nggak boleh diganggu. Hati-hati jangan ada binatang ternak, ada tanam-tanaman yang dirusak. Jadi jangan ini mah lagi perang, tanaman juga dirusak. Enggak. Binatang nggak boleh diganggu itu. Itu lagi berperang, apalagi kalau kita dalam kondisi normal. Bapak Ibu rahimakumullah, berbuat ihsan itu tentu berhati-hati. Jangan sampai, ya maaf, yang di Bromo itu ya, karena foto pre-wedding gitu. Kemudian menyalakan flare itu kembang api, menyalakan flare, yang satu gagal loncat menyalakan, kemudian meledak di bawah. Sapana itu kan kebakar dan sampai sekarang kan belum padam betul itu. Gara-gara itu wisata, asetnya berapa yang keganggu. Kemudian alam jadi rusak. Gara-gara apa? Gara-gara ego, mengutamakan pre-wedding kan, kemudian ingin fotonya bagus di Bromo malam-malam kan gitu, meledakan, akhirnya terjadi kebakaran sekarang ini belum padam betul, Pak. Itu belum padam. Naudzubillah min dzalik ya itu. Nah, kalau orang yang ibadahnya betul, hati-hati. Jangan sampai merusak lingkungan. Apa yang kita lakukan jangan sampai merusak lingkungan.
Hati-hati bapak-bapak yang masih suka ngerokok. Puntung rokok, masukkan ke pot bunga. Itu jadi meracuni bunga tuh itu. Puntung rokok lempar di mana saja orang lain mau membersihkan, ini mah melempar puntung rokok. Saya kalau lihat di Singapura itu memang bersih. Gak ada puntung rokok. Kalau di kita mah di pot bunga ada puntung rokok. Di Singapura itu benar bersih. Negara yang mayoritasnya kafir gitu ya, mayoritasnya kafir. Tapi di sana itu benar. Nah mungkin karena negaranya kecil juga lebih mudah ngurusnya dibanding dengan kita, negaranya kan luas. Gitu. Kalau Singapura itu hanya seluas kota Bandung tambah kota Garut lah. Kota Bandung tambah kota Garut itu jadi negara Singapura, itu nggak terlalu gede lah kan gitu. Tapi mereka disiplin. Tapi saya lihat orang Islam, Masya Allah. Orang Islam, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang menggunakan toilet. Kalau kita berbuat ihsan, kita gunakan toilet. Kemudian setelah kita keluar, upayakan kualitas kebersihannya jangan lebih buruk daripada sebelumnya. Setelah kita gunakan, lihat kebersihannya. Ini toiletnya alhamdulillah bagus Pak di sini, ini Pak DKM. Ini toiletnya bagus ini Pak Adi. Alhamdulillah, tinggal dipelihara aja. Tinggal dipelihara, sama-sama meliharanya, itu yang mahal Pak. Itu yang mahal, terutama toilet bapak-bapak. Biasanya toilet ibu-ibu mah lebih bersih, terutama toilet bapak-bapak. Kemudian juga jangan ada yang merokok di toilet. Ada orang kampung biasanya, biasa ngerokok sambil BAB di kali, biasanya orang kampung kan di kota di toilet, bau, setelahnya itu bau rokok tuh toiletnya gitu. Nah kalau di sini enggak lah, kalau di sini enggak. Tapi di tempat lain saya ada Pak Adi, kalau di sini enggak lah. Nah, tinggal jaga kebersihan. Intinya apa? Diri kita, kalau kita berbuat ihsan itu, jangan sampai memadorotkan orang lain. Setelah kita masuk ke toilet, keluar lagi ke toilet, jangan orang berikutnya yang masuk ke toilet itu jadi tidak nyaman. Gara-gara kita yang menggunakan toilet yang memang tidak bersih, tidak apik, tidak berseka kalau kata orang Sunda, ya tidak rajin. Ya kita kan kalau upayakan itu paling tidak kualitasnya sama seperti ketika kita menggunakan toilet. Ya alhamdulillah fasilitasnya bagus, tinggal pemeliharaannya gitu ya, pemeliharaannya bisa lebih bagus lagi supaya kita nanti akan lebih nyaman lagi. Karena rata-rata Pak DKM jarang ke toilet di sini ya, jarang ngecek, jarang ke toilet di sini, dari rumah udah wudu gitu kan. Padahal kalau dicek sekali-kali dicek gitu kan, atau mungkin pengurus DKM cek sekali-kali toilet di sini. Kayak di saya juga sama gitu Pak. Saya ke masjid itu biasanya kalaupun seringnya wudu dari rumah, tapi sekali-kali nyobain ke toilet. Oh, bagus alhamdulillah itu. Ketika misalnya kotor, itu segera perintahkan ke pengurus DKM, tolonglah sama-sama jaga kebersihannya. Dalam rangka apa? Berbuat ihsan. Dalam rangka berbuat ihsan. Bapak Ibu rahimakumullah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang, masih jadwal saya ya. Masih jadwal saya. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, karena biasanya kalau sudah sakit, bukan biasanya kalau sudah sakit ya nggak ada ahli ibadah yang baik. Nggak ada ustadz yang baik kalau udah sakit mengerebek pengimaman kayak ripuh. Nah, jadi kalau udah sakit, nah oleh karena itu ya kita memohon, ketika Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, madza nas'alullah?" Wahai Rasulullah, apa yang harus kami minta kepada Allah? Maka Rasulullah menyatakan ada dua yang harus sering diminta itu. Salullahal afwa wal afiyah. Mohon ampunan Allah dan mohon kesehatan kepada Allah. Itu yang paling utama, dua itu ya. Mohon ampunan dan mohon kesehatan. Karena kalau sudah sakit kerasa benar. Saya minggu yang lalu bahkan ada khutbah Jumat juga yang nggak sempat saya isi, ada pengajian yang nggak sempat saya isi kan gitu, karena memang kurang fit kondisi badan kan. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita berupaya untuk lebih menjaga kondisi fisik kita, berolahraga, makan yang teratur, asupan yang teratur, kemudian kita juga harus senantiasa mengendalikan pikiran kita, karena banyak sakit itu bersumber dari pikiran, kayak sakit mah, sakit darah tinggi, gula, itu banyaknya dari emosi yang tidak terkendali. Jadi biasanya terlalu sedih atau sering dendam, sering marah, ditahan-tahan, gula naik biasanya.
atau darah tinggi, tensi naik. Jadi kita senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Harus 3 sehatnya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Jasmani sehat, ekonomi tidak sehat, pusing. Jadi harus 3 itu. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. 3-3-nya. Insya Allah kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hal yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.